Teror kepala buntung di Kampung Sembilu. Kampung Sembilu terletak di lembah sunyi yang dikelilingi hutan karet tua. Warganya dikenal ramah, namun belakangan ini senja yang jatuh terasa lebih cepat dan dingin. Bukan karena cuaca, melainkan karena bisik-bisik ketakutan yang mulai menjalar menggerogoti ketenangan kampung itu seperti rayap. Cerita bermula sejak pergantian musim, ketika bulan sabit memudar dan malam-malam menjadi gelap tanpa bintang. Warga yang biasa berjaga hingga larut atau kembali dari ladang mulai merasakan kehadiran yang ganjil. Sesuatu yang berat dan menyeret bergerak dalam kegelapan. Sosok yang mereka sebut si buntung itu telah datang. Pak Somad, penjual bakso keliling, adalah saksi mata pertama yang diketahui. Malam itu, menjelang pukul 2 dini hari, gerobak baksonya masih ditariknya perlahan. Udara pekat dan basah, dan satu-satunya bunyi hanyalah gesekan roda gerobak dan batuk kecil Pak Somad. Saat melintasi tikungan dekat pohon beringin tua di ujung kampung, Pak Somad berhenti. Lampu petromaknya yang meredup tiba-tiba menangkap gerakan. Di tengah jalan, di bawah naungan pohon yang rindang, berdiri sesosok bayangan yang tingginya melebihi manusia biasa. "Maaf Pak, malam-malam begini mau kemana?" sapa Pak Somad dengan suara bergetar, mengira itu warga yang tersesat. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya berdiri diam. Pak Somad baru menyadari kejanggalan yang mengerikan. Di atas bahu bayangan itu hanya ada potongan leher hitam. Lalu bunyi itu terdengar. Bunyi gesekan besi tajam di atas aspal. Di tangan kanan si buntung tergenggam erat sebuah golok panjang yang matanya mengkilat suram. Golok itu diseratnya perlahan, meninggalkan jejak goresan memanjang di jalan. Napas Pak Somad tercekak. Hantu kepala buntung itu perlahan mengayunkan langkah beratnya mendekati gerobak bakso. Bukan langkah biasa, melainkan bunyi langkah sepatu but yang menyeret, seolah menahan beban yang sangat berat. Dalam ketakutan yang mencekik, Pak Somad menjatuhkan gerobaknya. Bunyi kaleng dan kuah tumpah bercampur dengan jeritan panik. Ia lari sekencang-kencangnya tanpa berani menoleh, meninggalkan gerobaknya sebagai persembahan bisu bagi teror malam. Kisah kedua datang dari Bu Lastri, seorang buruh pabrik yang shift malamnya baru usai pukul 1 dini hari. Ia harus berjalan kaki melewati jalan setapak menuju rumahnya di sisi timur. Saat ia memasuki gang sempit yang menuju rumahnya, ia mendengar suara gemerisik daun yang aneh. Bukan angin, melainkan suara gesekan pakaian kasar yang bergesek dengan semak-semak. Bu Lastri mempercepat langkahnya, jantungnya berdebar tidak karuan. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menusuk, seolah ia baru saja melangkah ke dalam ruangan pendingin mayat. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihatnya. Si buntung berdiri hanya beberapa meter darinya. Bu Lastri tidak melihat wajah, hanya permukaan leher yang rata dan gelap seolah darahnya baru saja mengering. Namun, ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Kedua tangan hantu itu bergerak-gerak liar di udara, seolah meraba-raba sesuatu yang hilang. Di antara rabaan itu, golok panjang itu tetap setia berada dalam genggamannya, siap menebas. Yang paling mengerikan,
Bulastri bersumpah ia mendengar suara parau yang mendesah dari lubang leher itu, seperti seseorang yang kehabisan napas dan berbisik, "Kepalaku, di mana kepalaku? Kepalaku!" Bulastri pingsan di tempat. Baru ditemukan warga subuh hari dengan wajah pucat dan demam tinggi. Namun kesaksiannya menegaskan apa yang dilihat Pak Somad. Teror si Buntung meningkat drastis. Ia tidak lagi puas hanya menampakkan diri di jalanan sepi. Mulai memasuki malam ke-13 bulan itu, ketukan berat mulai terdengar di pintu-pintu rumah warga. Ketukan itu selalu terjadi tepat pukul 3.00 pagi setelah azan subuh yang pertama selesai. Tok, tok, tok. Ketukan itu dalam, lambat, dan menggema, seolah dipukul dengan benda tumpul yang sangat berat, mungkin gagang goloknya. Beberapa warga yang memiliki sifat pemberani atau tidak percaya tahayul membuka pintu. Di hadapan mereka berdiri sosok tanpa kepala, bayangan hitam dengan golok yang dipegangnya menjulang ke tanah. Kesaksian mereka semua sama. Si Buntung akan memiringkan lehernya yang buntung, seolah mencoba melihat dengan matanya yang tidak ada. Satu warga, Pak Garto, sempat berteriak histeris saat melihat si Buntung mengarahkan tangan kirinya yang tidak memegang golok ke arah lantai teras, seperti menggaruk-garuk mencari sesuatu. Dia benar-benar mencari kepalanya di depan pintu rumah kita, ujar Pak Darto setelah siuman. Ketakutan telah mencapai puncaknya. Malam itu, balai desa terasa dingin, diterangi sebatang lampu tempel yang berkedip-kedip seolah ikut gentar. Warga berkumpul, wajah mereka tegang, dipimpin oleh kepala desa, Pak Lurah. Mereka sepakat, mereka tidak bisa lagi hidup di bawah teror bisikan dan ketukan tanpa kepala. Kita harus mencari tahu mengapa dia memilih kampung kita, ujar Pak Lurah. Suaranya dipenuhi keresahan. Warga menyarankan berbagai cara, mulai dari doa bersama hingga memanggil orang pintar dari desa seberang. Namun Pak Darto yang melihat si Buntung mencari-cari di teras mengajukan ide. Jika hantu itu mencari kepalanya, pasti ada sejarah kelam di kampung ini. Mereka memutuskan untuk mendatangi Mbah Wiryo, sesepuh paling tua yang dikenal sebagai Kuncen, penjaga sumur kuno dan penyimpan memori lama kampung. Mbah Wiryo, seorang pria renta dengan mata tajam namun penuh kesedihan, awalnya menolak bicara. Ada sumpah yang harus dipegang, katanya parau. Ada nama yang tak boleh disebut, agar arwah itu tetap tenang di tempatnya. Ia takut membangkitkan amarah Ki Broto. Namun, setelah didesak oleh kengerian teror yang dialami anak cucunya, Mbah Wiryo akhirnya menghela napas panjang dan perlahan membuka laci ingatan yang terkunci rapat. "Ini tentang Mandor Broto," bisiknya. Suaranya hampir hilang di telan malam. Tragedi pemenggalan di bawah beringin tua. Hantu itu bukan ingin membunuh, nak. Dia ingin dipertemukan dengan bagian dirinya yang hilang. Mbah Wiryo menghela napas lagi.
Kepalanya dibuang ke air yang mengalir di tengah kampung. Pengakuan itu mengejutkan warga, mengaitkan kisah hantu dengan salah satu tempat paling vital di kampung mereka. Mbah Wiryo kemudian menceritakan detail yang lebih lengkap, menghubungkan tragedi perkebunan tebu pada zaman kolonial dengan teror yang mereka hadapi saat damai. Tempat itu dulunya adalah perkebunan tebu milik seorang juragan kaya pada zaman kolonial. Ki Broto adalah seorang mandor perkebunan, seorang pria jujur yang dikenal teguh memegang janji. Ia selalu membawa golok saktinya, si penjaga, yang digunakan untuk membuka jalan dan melindungi para pekerja. Suatu hari terjadi kekacauan besar. Uang gaji seluruh pekerja perkebunan hilang dicuri. Juragan kebun yang kejam segera menuduh Ki Broto karena ia adalah satu-satunya yang memegang kunci gudang. Padahal pencurinya adalah salah satu saingan Ki Broto yang iri yang berhasil memfitnahnya. Meskipun Ki Broto bersumpah demi nyawa bahwa ia tidak bersalah, juragan itu tak peduli. Sebagai hukuman kejam untuk memberi pelajaran, juragan memerintahkan agar Ki Broto dieksekusi di tempat. Ironisnya, alat yang digunakan untuk memenggalnya adalah goloknya sendiri, si penjaga. Ki Broto dieksekusi di bawah pohon beringin tua, tempat Pak Somad pertama kali bertemu dengannya. Karena rasa dendam yang amat dalam dan sumpah serapah yang ia ucapkan di detik-detik akhir hidupnya, arwah Ki Broto menolak pergi. Badannya dikuburkan dengan tergesa-gesa di dekat tempat eksekusi. Namun atas perintah juragan yang ingin memastikan arwahnya gentayangan, kepalanya dibuang jauh ke sungai yang mengalir melewati tengah kampung. Ki Broto, si buntung, kembali ke dunia dengan tubuh dan goloknya, namun tanpa kepala. Ia tidak hanya mencari kepalanya, tetapi juga mencari keadilan dan mungkin mencari keturunan juragan dan si pemfitnah yang kini mungkin tinggal di kampung Sembilu. Kini, setiap ketukan di pintu adalah seruan putus asa dari Ki Broto yang ingin melihat, ingin berbicara, dan ingin membalaskan dendamnya dengan golok yang dulu setia melindunginya. Keesokan harinya, warga berkumpul di tepi sungai yang membelah kampung, di area terdekat dengan rumah-rumah yang sering diketuk si buntung. Air sungai itu keruh dan dingin, berbau lumpur tua. Dibantu beberapa pemuda, mereka mengarahkan aliran air dan mulai menyusuri dasar sungai yang penuh akar dan bebatuan licin. Mereka mencari benda yang tidak seharusnya ada di sana. Setelah beberapa jam, di bawah rimbunan akar pohon kelapa yang hampir tumbang, terdengar seruan tegang dari salah satu pemuda, Udin. "Pak Lurah, ini dia." Di tangannya, Udin memegang sebuah bungkusan yang tampak seperti tengkorak kecil, terbungkus akar-akar halus dan lumut tebal berwarna coklat kehitaman karena terendam air puluhan tahun. Itu adalah kerangka kepala Ki Broto. Rongga matanya yang kosong seolah memandang pilu ke arah langit. Warga mengangkat kepala itu dengan hormat dan ketakutan yang bercampur.
Mereka membungkusnya dengan kain kafan bersih dan membawanya ke balai desa, berencana untuk menyatukannya dengan tubuh di kuburan dekat beringin tua menjelang subuh. Harapan menggantung tipis. Jika Ki Broto kembali utuh, mungkin arwahnya akan tenang. Balai desa menjadi benteng terakhir mereka. Semua warga berkumpul di sana, berdoa, sementara kepala Ki Broto yang terbungkus diletakkan di atas meja yang ditutupi kain putih di tengah ruangan. Udara semakin berat seiring jarum jam. Mendekati pukul 3. Lampu tempel meredup mengeluarkan asap hitam. Semua orang menahan napas, menunggu. Tok, tok, tok. Ketukan kali ini tidak datang dari pintu rumah, melainkan langsung dari pintu balai desa. Suaranya bukan lagi ketukan biasa, melainkan dentuman keras yang hampir merobohkan engsel, diiringi bunyi golok yang diseret seolah lantai kayu balai desa menjadi aspal jalanan. Pintu terbuka paksa dan hawa dingin yang menusuk tulang menyeruak masuk memadamkan hampir semua lampu. Si Buntung berdiri di ambang pintu. Goloknya kini diangkat tinggi-tinggi mengarah ke dalam ruangan. Ia tidak bergerak acak seperti biasanya, melainkan berjalan lurus, langkahnya cepat dan penuh amarah menuju meja tempat kepalanya berada. Ki Broto, kami sudah menemukan kepalamu. Kami akan menyatukanmu, seru Pak Lurah dengan suara bergetar, mencoba meredahkan amarah hantu itu. Pak Lurah mengangkat bungkusan kepala itu, menawarkannya kepada si Buntung. Sosok tanpa kepala itu berhenti tepat di depan meja. Tubuhnya bergetar hebat. Golok yang ia pegang merosot ke bawah, seolah kelelahan. Untuk pertama kalinya, warga merasa kasihan pada arwah yang tersiksa itu. Lalu, tangan kiri si Buntung yang bebas dari golok terulur, namun bukan untuk mengambil kepalanya, melainkan untuk menunjuk ke arah kerumunan warga. Dari lehernya yang buntung terdengar desahan terakhir yang begitu jelas, nyaris seperti ucapan manusia biasa, namun dipenuhi kebencian membara. Bukan kepalaku yang kucari, aku mencari darah cucu si pemfitnah. Saat itu juga si Buntung mengangkat goloknya, si penjaga, sekali lagi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bukan untuk mengayunkannya, melainkan untuk menghempaskannya ke atas meja, membelah kerangka kepala Ki Broto menjadi dua, sebagai simbol penolakan terakhir terhadap kedamaian. Jeritan kengerian pecah di balai desa. Sebelum warga sempat bereaksi, pintu balai desa tertutup tiba-tiba. Di luar hanya terdengar suara gemuruh angin dan satu jeritan putus asa yang langsung terpotong. Pagi tiba dan warga desa menemukan pintu balai desa terkunci rapat. Ketika dibuka paksa, ruangan itu kosong. Yang tersisa hanyalah meja terbelah, kerangka kepala yang hancur, dan genangan darah baru di lantai. Teror Ki Broto, si Buntung, tidak berakhir. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, darah pembalasan. Dan di kampung Sembilu, setiap ketukan pukul 3 pagi kini tidak lagi diartikan sebagai pencarian, melainkan sebagai peringatan.